Halo Sobat CZ semuanya, kembali lagi bersama CZ Cinema di sini. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Fabricated City, di mana film ini disutradarai oleh Park Hwan Hyun dan mendapat nominasi penghargaan seni Baeksang untuk kategori film aktor baru terbaik dan mendapatkan rating terbaik di IMDb dengan rating 6,8. Oke, tanpa basa-basi lagi kita menuju filmnya. Diawali kisah dengan pertempuran di dalam game antara pasukan yang dipimpin Kapten Kwon, di mana pasukan ini mempunyai misi untuk menjinakkan bom yang ada di dalam gedung. Dalam pertempuran itu, Kapten Kwon tampil hebat, di mana ada seorang pasukannya yang terkena tembak. Namun Kapten Kwon tidak memutuskan untuk menyelesaikan misinya. Dia lebih memilih menyelamatkan temannya. Setelah itu, Kapten Kwon mati diserbu oleh musuh. Tapi alhasil untungnya para teman-teman cepat menjinakkan bom itu. Di dunia game, dia dikenal sebagai dewa atau kapten. Tapi di dunia nyata, dia adalah mantan atlet nasional taekwondo yang sekarang bekerja menjadi penjaga warnet yang bernama Kwon Yu. Di saat dia lagi asik bermain game di warnet, tiba-tiba ada bunyi HP di dekat dia. Dan ternyata HP ini adalah milik wanita, dan dia disuruh mengantar HP itu ke rumahnya dengan imbalan 300 won. Pada saat mengantar HP itu, dia memasuki rumahnya dan mengembalikan HP itu dan mengambil uangnya. 여기 문 열어놓으면 위험하니까 꼭 잠가요. Keesokan harinya, tiba-tiba Kwon Yu ditangkap oleh polisi karena telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap wanita yang mempunyai HP tadi malam itu. Namun Kwon Yu tidak pernah melakukan hal itu. Dia bilang dijebak. Tapi apalah kata penyidik, semua yang diselidiki dan hasil forensiknya menuju ke Kwon Yu. Di sisi lain juga ibunya tidak percaya bahwa anaknya melakukan itu. Dia datang ke pengacara untuk meminta bantuannya. Namun dalam persidangan, Sua menjelaskan bahwa Kwon Yu benar-benar melakukannya. Dan dalam hasil keputusan hakim, dia diasingkan selama 10 tahun dan ditempatkan di tempat penjara yang semua tahanan di sana pernah melakukan hal yang mematikan. Di dalam penjara itu, dia selalu mendapatkan hinaan dan kekejaman dari tahanan lain karena telah melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Dalam kesehariannya, Kwon Yu di penjara, dia selalu mendapatkan pukulan atau dihajar oleh anak buah Ma Dong-soo. Tetapi dia selalu menahan pukulan itu selagi dia sambil berlatih. Suatu hari saat makan siang, Kwon Yu melihat Ma Dong-soo lagi makan dengan tatapan tajamnya, di mana Ma Dong-soo yang tidak senang, dia menyuruh anak buahnya untuk menghajar Kwon Yu. Namun dengan keahlian taekwondo, dia dapat menaklukkan Ma Dong-soo. Setelah itu, Kwon Yu mendapatkan panggilan bahwa ada tamu. Dan ternyata tamu itu adalah sang pengacaranya. Dia membawa surat kematian ibunya dan menyuruh Kwon Yu untuk tanda tangan. 저번에 낙관해준다고. Setelah kematian ibunya, Kwon Yu selalu dalam bahaya di penjara.
karena sebelumnya telah mengalahkan Ma Dongsu. Di saat siang hari, anak buah Ma ingin menyerang Kwon Yu. Namun Ma Dongsu yang tidak sabaran langsung menyerang Kwon Yu. Dengan sigapnya dia juga sudah menyediakan pisau di tangannya. Dan Ma Dongsu terkena mukanya. Si Kwon Yu lalu menusuk tubuhnya juga. Ternyata ini adalah strategi Kwon Yu agar bisa kabur dari penjara. Setelah berhasil kabur, kehidupan Kwon Yu malah tidak tenang. Dia selalu dicari oleh polisi dan berstatus buronan. Dalam pelarian, Kwon Yu bertemu dengan warga asing yang sedang mengalami mobil mogok. Dan akhirnya Kwon Yu menolong dia dan mengantarkan dia ke bandara. Setelah itu dia ke pengacaranya untuk mencari tahu soal kematian ibunya. Namun pengacara itu malah memanggil polisi. Untungnya Kwon Yu berhasil kabur. Lalu dia ke tempat warnet yang biasa ia bermain di sana. Dia menemukan video yang menjelaskan bahwa dia tidak bersalah. Lalu Pak Bulu atau tim yang Kapten Wu pimpin yaitu menyuruh dia untuk bertemu di kafe. Setelah itu Kwon Yu bertemu dengan Pak Bulu. Dan kagetnya ternyata Pak Bulu adalah seorang wanita. Dan Pak Bulu membantu Kwon Yu. Dan Pak Bulu membawa Kwon Yu ke tempat rahasia untuk bertemu dengan tim yang Kapten Kwon Yu pimpin di dunia gamenya. 여백개미 지방대학 건축과 데몰리션. 여긴 용도사. 용산의 몰락과 함께 일거리 Setelah itu mereka menganalisa kejadian yang terjadi pada kapten mereka dan menemukan bukti mobil yang selalu ada di sekitar setiap kasus pembunuhan akhir-akhir ini. Dan si kapten langsung mencari pemilik mobil itu. Di dalam pencariannya dia mengikuti seseorang dan menemukan hal yang sangat mengejutkan, bahwa di rumah itu terjadi pembunuhan.